penegak keadilan ringkasan. Seorang ahli bela diri yang hidup sederhana dan menjauhi konflik. Terlibat dalam sebuah insiden ketika melihat sekelompok preman menindas warga di sebuah lingkungan kumuh. Awalnya ia enggan ikut campur, namun nuraninya tergugah setelah melihat penderitaan para korban, terutama seorang anak kecil dan ibunya yang terus-menerus diintimidasi. Dengan keahlian bela dirinya yang luar biasa, ia mulai membela warga dan melawan para preman satu persatu. Tindakannya menginspirasi keberanian di tengah masyarakat yang sebelumnya takut. Namun, keberaniannya membuatnya menjadi target utama dari pemimpin kelompok preman yang berkuasa di wilayah itu. Pertarungan besar tak terelakkan. Dalam aksi penuh ketegangan dan koreografi bela diri yang memukau, sang pahlawan akhirnya mengalahkan sang pemimpin preman dan memulihkan kedamaian di lingkungan tersebut. Di sebuah kota kecil yang tenang, tapi dipenuhi ketakutan, hidup seorang pria bernama Raka, seorang mantan atlet bela diri nasional yang memilih pensiun dini. Ia bekerja sebagai montir di bengkel kecil milik temannya, Pak Hendra, dan tinggal di rumah kontrakan sederhana. Raka dikenal pendiam, tidak suka cari masalah, dan tak banyak bicara. Namun, kota tempatnya tinggal telah lama dikuasai oleh geng preman bernama Garuda Hitam yang dipimpin oleh Bayu, mantan petarung jalanan yang kejam dan ambisius. Preman-preman Bayu memungut uang keamanan dari para pedagang kecil, menindas warga, dan bahkan merusak toko-toko yang tidak patuh. Bab 2. Pertemuan dengan korban suatu hari. Raka melihat seorang ibu penjual sayur, Bu Nani, ditampar dan dagangannya dibanting oleh preman karena menolak membayar uang keamanan. Anak Bu Nani, Tio, berusaha membela ibunya dan malah diseret oleh mereka. Saat itu, Raka hanya diam dan menunduk. Namun malamnya, Raka mendengar tangisan Tio dari jendela rumahnya. Ingatannya kembali pada masa lalu kelam, ketika adiknya dulu dipukuli preman hingga cacat, sementara ia tak bisa menyelamatkannya. Rasa bersalah yang lama terkubur mulai bangkit. Bab 3, kembali ke jalan lama. Keesokan harinya, ketika Tio kembali dihadang oleh preman, Raka muncul dan kali ini bertindak. Dengan satu gerakan cepat, ia melumpuhkan 3 preman tanpa senjata. Aksinya mengejutkan banyak orang, dan segera kabar tentang orang asing yang kalahkan preman menyebar. Raka awalnya tak ingin terlibat lebih jauh. Tapi setelah peristiwa itu, warga mulai menghampirinya, meminta bantuan, dan berharap padanya. Raka mulai merasa bertanggung jawab, terutama setelah Bayu membalas dengan menyiksa Pak Hendra agar Raka keluar dari persembunyian. Bab 4. Balas dendam dan bangkitnya. Harapan Bayu mengirim pembunuh bayaran untuk menyerang Raka di malam hari. Dalam pertarungan brutal, Raka terluka, tapi berhasil mengalahkan mereka. Ia mulai melatih beberapa pemuda setempat bela diri dasar untuk membela diri. Lingkungan itu perlahan berubah. Orang-orang mulai berani berbicara, melawan, dan tidak lagi tunduk. Namun Bayu tak tinggal diam. Ia menculik Tio sebagai umpan dan menantang Raka dalam pertarungan 1 lawan 1 di Pelabuhan Tua, tempat yang dulu menjadi markas pertarungan jalanan ilegal yang sempat diikuti. Raka, bab 5. Pertarungan terakhir malam itu, Raka datang seorang diri. Bayu menyambutnya dengan senyuman dingin. Pertarungan pun dimulai, brutal dan menegangkan. Raka sempat terdesak, tubuhnya babak belur, namun tekad dan latihan bertahun-tahun membawanya kembali bangkit. Dengan kombinasi teknik bela diri tradisional dan insting bertahan hidup, Raka akhirnya mengalahkan Bayu. Tapi ia tidak membunuhnya. Sebaliknya, Raka menyerahkannya ke polisi dengan bukti rekaman kejahatan gengnya yang diserahkan oleh warga. Bab 6. Harapan baru. Setelah kekalahan Bayu, kelompok Garuda Hitam bubar, kota kecil itu kembali tenang. Raka menolak tawaran untuk menjadi kepala keamanan atau pahlawan. Ia tetap di bengkel, hidup sederhana. Tapi sekarang, ia tidak sendiri. Tio dan anak-anak muda mulai belajar darinya. Bukan hanya tentang bela diri, tapi tentang keberanian dan moral. Saat kamera menjauh, terlihat Raka melatih anak-anak di lapangan kecil dengan latar matahari senja. Narasi suara terakhirnya berkata, kadang yang dibutuhkan untuk mengubah dunia, hanya satu orang yang berani berdiri
ketika yang lain memilih diam. Langit senja membakar cakrawala dengan warna oranye keemasan. Di tengah lapangan tanah, terlihat Raka melatih sekelompok anak-anak dan remaja. Mereka mempraktikkan gerakan dasar bela diri dengan serius. Raka mengenakan kaos putih dan celana olahraga lusuh. Tersenyum tipis sambil membetulkan posisi tangan seorang anak. Tak jauh di sudut lapangan, Bu Nani menggelar dagangan kecil. Tio duduk di dekatnya. Sesekali mencuri pandang ke arah Raka dengan kagum. Seorang warga mendekat ke Bu Nani. Warga apa dia memang mantan atlet, Bu Nani? Dia lebih dari itu. Dia orang yang bikin kami berani berdiri. Tio berdiri dan ikut bergabung ke barisan latihan. Raka melihatnya dan memberikan isyarat untuk berdiri tegap. Raka, kita bukan belajar buat cari lawan. Kita belajar supaya tahu kapan harus berdiri dan kapan harus menahan diri. Semua anak mengangguk. Raka memandangi mereka satu persatu. Lalu pandangannya mengarah ke langit senja. Angin sore berhembus pelan. Narasi suara Raka dulu. Aku pikir diam itu cara terbaik bertahan hidup. Tapi ternyata ada saatnya diam justru membunuh kita pelan-pelan. Kadang satu langkah kecil bisa mengubah segalanya. Kamera perlahan naik, meninggalkan lapangan yang kini hidup dengan suara tawa dan semangat. Dari Kayahan. Terlihat kota kecil itu kembali hidup bebas dari ketakutan. Cut to black text di layar. Untuk semua yang pernah ditindas, suaramu berharga. Langkahmu berarti. Musik penutup mengalun. The end.